mana? Nah, inilah pengolahan brondolan jadi minyak goreng secara manual. Mudah-mudahan berhasil. Mengingat tingginya harga minyak makan yang sekarang di pasaran dan rendahnya harga TBS di masyarakat, ya maka masyarakat sekarang kita perdayakan, kita edukasi untuk bisa membuat minyak makan tersendiri. Alhamdulillah, ya pandai tidak, tapi kita pernah belajar di lab tentang pembuatan ini. Jadi hal ini ya coba ilmu kita berbagi untuk masyarakat Kota Subu Salam. Jangan takut, kita bisa mampu mengolah minyak makan tersendiri dari bahan baku yang kita miliki. Mudah-mudahan jadi. Nah, inilah pengolahan brondolan jadi minyak goreng secara manual. Mudah-mudahan berhasil. Mengingat tingginya harga minyak makan yang sekarang di pasaran dan rendahnya harga TBS di masyarakat, ya maka masyarakat sekarang kita perdayakan, kita edukasi untuk bisa membuat minyak makan tersendiri. Alhamdulillah, ya pandai tidak, tapi kita pernah belajar di lab tentang pembuatan ini. Jadi hal ini ya coba ilmu kita berbagi untuk masyarakat Kota Subu Salam. Jangan takut, kita bisa mampu mengolah minyak makan tersendiri dari bahan baku yang kita miliki. Mudah-mudahan jadi. Sawit ini sawit gotong royong. ada Pak Sabirin Huta Barat, ada Pak Chandra Maha. Ini bergotong royong kami ini untuk membuat minyak makan secara tradisional, karena menurut daripada Bapak Presiden, penyebab daripada harga TBS ini turun adalah untuk mensubsidi minyak goreng, supaya bisa harga minyak goreng itu 14.000 di tingkat konsumen, di tingkat masyarakat. Maka imbasnya kami sebagai petani sawit, ya harga TBS murah. Nah, karena kalkulasinya kenapa murah? Ya, minyak goreng itu terbuat dari TBS. Jadi kalau misal dan menghasilkan CPO, ya nggak mungkin harga minyak goreng 14.000 harga CPO-nya 17.000, nggak mungkin. Maka sekarang ini harga CPO itu 9.250. Nah, makanya ini kami buat solusinya untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng masyarakat Indonesia. Menyampaikan surat terbuka kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami petani swadaya masyarakat Kota Subu Salam, Provinsi Aceh, ingin menyampaikan surat terbuka ataupun harapan kepada pemerintah. Dalam hal ini kami tujukan yang pertama kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, dan yang kedua kepada Bapak PJ Gubernur Aceh yang dilantik hari ini. Kami menyampaikan beberapa poin daripada masyarakat petani sawit Kota Subu Salam untuk menyampaikan harapan dan keluh kesah kami ini. Yang pertama, Bapak-bapak, terutama kepada Presiden Republik Indonesia Pak Insinyur Joko Widodo, ini harapan kami yang pertama yang kami sampaikan, mungkin solusi untuk menaikkan harga TBS ini. Harapan kami yaitu yang pertama, mengurangi pajak ekspor biaya keluar dan menghapus DMO, DPO dan FO. Inilah mungkin terobosan yang pertama yang kami harapkan kepada pemerintah. Baru yang kedua, untuk pemenuhan minyak goreng itu bisa dipenuhi oleh BUMN ataupun PTPN, yang seperti kita ketahui bahwasanya ya PTPN itu banyak membidangi masalah sawit. Jadi harapan kita, kalau memang untuk pengolahan CPO dalam negeri itu menjadi minyak goreng, kenapa BUMN kita nggak berdayakan untuk pemenuhan CPO? Seperti yang kita ketahui bahwasanya PTPN itu ya banyak menghasilkan daripada CPO ini. Itu
Itulah yang kedua mungkin sebagai harapan kami. Baru yang ketiga khusus petani Aceh. Karena mengingat dan menimbang bahwasanya kita itu ada undang-undang PA. Memungkinkan kita masyarakat Aceh untuk mengekspor sendiri CPO ataupun TBS untuk keluar dari ke negara luar. Kalau itu bisa dilaksanakan mungkin bisa akan mendongkrak harga TBS ini, mungkin bisa ke harga yang semula ya di saat-saat yang lalu itu di harga 3.000-an. Kenapa ini enggak diterobos? Inilah harapan kami, terutama kami sampaikan kepada PJ Gubernur yang baru dilantik hari ini agar artinya mengevaluasi daripada ini, bahwasanya kita itu ada undang-undang pemerintah Aceh untuk memungkinkan kita itu bisa mengekspor sendiri CPO kita ke luar negeri. Baru selanjutnya kalau memang solusi ini nggak bisa ya terpaksalah kami petani sawit ini mengambil terobosan sendiri seperti ini. Mudah-mudahan dengan mengolah secara manual daripada TBS ini bisa menghasilkan minyak goreng, agar ya artinya di pasaran kalau memang itu kendala yang selama ini di di lapangan, bahwasanya pemerintah itu dengan menutup kemarin ekspor CPO itu biar minyak goreng itu sesuai dengan harga 14.000 di pasaran, ya mungkin mana tahu ini bisa solusinya. Terpaksa karena kalau kami jual TBS ini sekarang ke pabrik nggak tertutup lagi dengan harga seperti sekarang ini, nggak tertutup lagi biaya kami untuk menjual ke pabrik. Mungkin jalan solusi satu-satunya inilah cara kami untuk menutup biaya hidup daripada petani Kota Subsalam itu. Ini urusan bukan urusan apa lagi, ini masalah urusan perut ini Pak pemangku kebijakan yang di atas. Makanya ini kami coba, kami terobos dengan secara manual ini, mana tahu bisa untuk memenuhi minyak goreng kalau memang itu yang permasalahan yang pemerintah hadapi. Sedikit saya tambahkan ya, mengingat kita adalah daerah penghasil kelapa sawit yang cukup besar di Aceh ya, tidak ada salahnya untuk memenuhi kebutuhan minyak makan ya. Seluruh pemerintah daerah yang wilayahnya ada perkebunan sawit untuk dapat mengambil inisiatif pemikiran agar dibuat pabrik minyak makan tersendiri di daerah masing-masing, supaya PKS ini bisa memberikan kontribusi terhadap daerah sendiri, agar semuanya jangan ada hanya CPO yang ada di ekspor ke luar negeri, tetapi kebutuhan di dalam daerah sendiri. Ini sama artinya anak ayam mati di lubung padi. Kita punya TBS tapi minyak makan kita langka. Alangkah indahnya, alangkah bijaknya bila pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk itu, untuk membuat PKS mini, pabrik minyak makan mini untuk kebutuhan minimal untuk daerahnya, supaya jangan seperti inilah menjeritnya masyarakat. Ya tolong saya tambahkan pembicaraan yang Pak Maha tadi, ialah tolong pangkas birokrasi ekspor itu. Jangan bebankan kepada kami yang lemah ini. Ya. Jangan kena nafsu para pemangku kebijakan, para eksportir ya. Regulasi yang buta-buta sehingga di situ ada kos yang lebih 15.000 dikeluarkan oleh eksportir, tapi bebannya kepada kami. Tolong Bapak Presiden, tolong Bapak Gubernur, ini adalah untuk rakyat kalian, untuk rakyat kita semuanya. Semoga apa yang kami sampaikan ini, kami bukan cari-cari muka, tapi saya yakin ini adalah suara perwakilan kami, khususnya yang ada di Aceh dan khususnya yang ada di Subsalam pada umumnya di Aceh. Harapan kami sebagai warga negara Indonesia, kami mengharapkan tolong kebijakan yang berpro rakyat, jangan semuanya kepada pro yang kepentingan diri sendiri. Sekali lagi ya, kami mewakili beberapa masyarakat Aceh. Inilah harapan kami supaya harga TBS bisa dinaikkan, harga minyak makan bisa diturunkan, dan saya sangat agak tergelitik sedikit adanya harga yang disepakati kemarin. Hanya kemampuan PKS dengan harga TBS 1.600. Kemampuan Allah ya Tuhanku. Kalau kita sondingkan, kita bandingkan dengan harga pupuk dengan tahun 98, 1.600 harga pupuk saat itu 200 sekian. Sekarang 800.000. Jadi itu harapan kami ya. Mungkin kami menggebu-gebu ini adalah bentuk semangat kami untuk memperjuangkan bagaimana cara TBS ini bisa sedikitlah naik. Kami nggak mengharap untuk kaya dari sini. Bertahan hidup aja udah alhamdulillah. Bisa aja kami bayar uang kuliah anak kami udah alhamdulillah. Kami nggak cita-cita tinggi, Pak Presiden, Pak Gubernur. Terima kasih.
Oke. Pak Presiden sendiri mungkin ada yang perlu ditambahi. Terima kasih. Yang pertama kami ucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Bapak Maijen Purnawirawan Ahmad Marzuki sebagai PLT PJ Gubernur Aceh yang tadi jam 9.30 telah dilantik oleh Bapak Tirto Karnavian, Mendagri Republik Indonesia di hadapan Mahkamah Syariah Aceh atas nama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Jadi dalam hal ini kepada gubernur yang beberapa jam yang lalu telah dilantik, kami selaku petani kelapa sawit Kota Subuh Salam, petani kelapa sawit Aceh yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia berharap kepada Bapak Gubernur supaya dapat menyelesaikan persoalan harga TBS yang saat ini sangat anjlok, yaitu dengan cara Bapak Gubernur supaya sebagai pelopor untuk ekspor CPO ke luar negeri mengacu kepada regulasi Undang-Undang Nomor 11 undang-undang yang lebih keren disebut di Aceh, yaitu Undang-Undang Pemerintah Aceh. Karena saat ini ekonomi, sosial, budaya sangat terpengaruh terhadap harga TBS yang sangat anjlok ini. Bahkan secara politik, bahkan secara keamanan, bahkan secara pertahanan itu sangat berpengaruh. Maka kami yakin dan percaya Bapak Gubernur Aceh, Bapak PJ Gubernur Aceh mampu dan bisa mengekspor CPO Aceh ke luar negeri secara mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak PJ Gubernur, saat ini harga pupuk sangat mahal. Maka dalam kesempatan ini juga Aceh juga mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 yaitu mengimpor bahan-bahan baku pupuk sehingga harga pupuk juga bisa turun. Jadi mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan kepada Bapak PJ Gubernur, karena kami petani sawit sudah lelah, tidak lagi bisa berharap kepada pemerintah pusat, karena pemerintah pusat masih melakukan pajak ekspor, masih memperlakukan biaya keluar, masih memperlakukan DPO, DMO dan FO yang bebannya saat ini yaitu 62% daripada harga TBS, harga CPO dunia. Saat ini yang kami ketahui harga CPO di Amsterdam yaitu Rp21.000, di Malaysia masih di angka Rp17.000, sedangkan di FOB KPBN Belawan yaitu 7.250, sehingga harga TBS saat ini di tingkat pabrik Kota Subuh Salam yaitu 900 sampai Rp1.050 per kilogramnya. Maka solusi satu-satunya adalah untuk meningkatkan harga TBS ini. Bapak PJ Gubernur harus memberanikan diri mengekspor CPO hasil dari Aceh ke luar negeri, apakah itu ke India, ke Cina, ke Uni Eropa dan lain sebagainya. Demikian, salam sukses kepada Bapak Gubernur Aceh yang baru dilantik tadi. Sebelum mengakhiri, izinkan kami untuk menyanyikan Padamu Negeri. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami mengabdi, padamu negeri kami berbakti, bagimu negeri jiwa